Darnell Gates, seorang pria dari Philadelphia, pernah dipenjara karena menabrak rumah dengan mobil pada tahun 2013 dan ancaman kekerasan pada mantan pasangannya. Setelah dibebaskan pada tahun 2018, ia harus menemui petugas masa percobaan setiap minggu. Alasannya, sebuah algoritma komputer menilainya sebagai beresiko tinggi. Kunjungan itu akhirnya dikurangi menjadi sebulan sekali. Tapi percakapan tetap dingin, formal, tanpa empati. Yang tidak ia ketahui, keputusan itu ditentukan oleh algoritma prediktif dari seorang profesor di University of Pennsylvania di Amerika Serikat dan Eropa. Sistem seperti ini digunakan untuk menentukan hukuman penjara, masa percobaan, bahkan patroli polisi. Masalahnya, kita tidak tahu bagaimana algoritma ini membuat keputusan. Rumusnya dirahasiakan dan sering terlalu kompleks untuk dipahami. Pemerintah kota Rotterdam menggunakan algoritma tersebut untuk mengidentifikasi risiko penyalahgunaan tunjangan sosial dan pajak. Program bernama System Risk Indication memindai data dari berbagai otoritas pemerintah untuk menandai orang-orang yang mungkin mengklaim tunjangan pengangguran ketika mereka bekerja atau menerima subsidi perumahan untuk tinggal sendiri ketika sebenarnya mereka tinggal bersama beberapa orang. Menurut Kementerian Urusan Sosial dan Ketenagakerjaan yang menjalankan program ini, data yang diperiksa meliputi pendapatan, pendidikan, properti, sewa, utang, pemilikan mobil, alamat rumah, dan tunjangan sosial yang diterima untuk perumahan, perawatan kesehatan, dan anak-anak. Algoritma ini menghasilkan laporan risiko tentang individu yang perlu diselidiki. Ketika sistem ini digunakan baru-baru ini di Rotterdam, menghasilkan 1.263 laporan risiko di 2 lingkungan. Orang-orang yang ada dalam daftar tersebut tidak diberitahu bagaimana algoritma membuat keputusannya dan apakah mereka ada dalam daftar tersebut. Juga tidak diberitahu cara mengajukan banding. Laporan yang diterbitkan pada Oktober 2019 oleh pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kemiskinan ekstrem mengkritik sistem Belanda karena menciptakan negara kesejahteraan digital yang menyerahkan keputusan penting tentang kehidupan orang kepada mesin. Warga Rotterdam bersama dengan kelompok hak privasi, pengacara hak sipil, dan Serikat Buruh Nasional terbesar melakukan protes terhadap sistem risk indication. Sebuah pengadilan distrik memerintahkan penghentian segera penggunaan algoritma risiko tersebut. Pengadilan menyatakan bahwa program sistem risk indication kurang memiliki perlindungan privasi dan pemerintah tidak cukup transparan tentang bagaimana program ini bekerja. Keputusan ini dapat diajukan banding. Bristol, Inggris menghadapi tantangan anggaran yang ketat. Sebuah tim yang melibatkan perwakilan dari kepolisian dan dinas anak bertemu setiap minggu untuk meninjau hasil dari algoritma. Mereka meninjau algoritma yang mengidentifikasi resiko bagi pemuda. Program ini mulai diperkenalkan pada tahun 2019. Sebuah perangkat lunak menciptakan skor resiko berdasarkan data penting. Data ini diambil dari laporan polisi dan catatan pemerintah. Skor resiko mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kehadiran sekolah. Algoritma ini berusaha untuk membantu anak-anak yang paling membutuhkan. Charlene dan Desmond, pekerja kota, mereka mengawasi penggunaan algoritma ini. Mereka tahu bahwa komputer tidak selalu benar. Pemerintah kota terbuka untuk program ini kepada publik. Namun, ada kekhawatiran tentang transparansi program ini. Pemuda dan orang tua tidak tahu apakah mereka terdaftar. Mereka tidak memiliki cara untuk memprotes inklusi mereka. Studi mengenai algoritma dalam penilaian kredit, perekrutan, penegakan hukum, dan perawatan kesehatan menemukan bahwa algoritma dirancang dengan buruk dapat memperkuat bias rasial dan gender. Salon Barokas, seorang asisten profesor di Cornell University,
Algoritma dapat tampak sangat berdasarkan data, tetapi ada keputusan subjektif. Contohnya, sebuah studi oleh Ziad Obermeyer, peneliti kebijakan kesehatan di University of California, Berkeley, dan rekan-rekannya, diterbitkan pada Oktober 2019 di jurnal Science, meneliti sebuah algoritma yang banyak digunakan di rumah sakit untuk menemukan prioritas perawatan pasien. Studi menemukan pasien kulit hitam lebih sedikit kemungkinannya dibandingkan pasien kulit putih untuk mendapatkan bantuan medis tambahan, meskipun kondisi lebih parah. Algoritma ini telah digunakan dalam program Impact Pro dari Optum, Divisi Layanan Kesehatan United Health Group, mengidentifikasi pasien penyakit jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya dapat mendapatkan manfaat dari perhatian lebih dari perawat, apoteker, dan pekerja sosial dalam mengelola resep, menjadwalkan kunjungan dokter, dan memantau kesehatan secara keseluruhan. Ada satu algoritma kesehatan di Amerika yang ternyata tanpa sengaja punya bias rasial. Awalnya, algoritma ini dibuat untuk menentukan siapa pasien yang paling membutuhkan perhatian medis lebih lanjut. Tapi, cara kerjanya bukan berdasarkan ras, melainkan berdasarkan berapa besar biaya perawatan pasien di masa lalu, dan seberapa besar kemungkinan mereka akan membutuhkan biaya tinggi di masa depan. Masalahnya, biaya ternyata bukan ukuran yang netral. Pasien kulit hitam, misalnya, rata-rata menghabiskan sekitar $1.800 lebih sedikit per tahun dibandingkan pasien kulit putih, padahal punya jumlah penyakit kronis yang sama. Akibatnya, algoritma ini menilai pasien kulit putih yang lebih sehat sama beresikonya dengan pasien kulit hitam yang sebenarnya punya kondisi kesehatan lebih buruk. Jadi, walaupun algoritma ini tidak secara langsung melihat ras, hasil akhirnya tetap bias karena data biaya kesehatan itu sendiri sudah mencerminkan ketimpangan yang ada. Inilah contoh bagaimana niat baik dalam teknologi bisa menghasilkan ketidakadilan kalau data dasarnya tidak benar-benar netral. Ketika para peneliti menyelidiki peringkat kesedihan, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Impact Pro menggunakan tagihan dan asuransi dengan indikator kesehatan secara keseluruhan. Namun, biaya perawatan kesehatan ternyata lebih rendah untuk pasien kulit hitam. Ini terjadi meskipun kondisi kesehatan mereka sebenarnya tidak lebih baik. Banyak pasien kulit hitam yang lebih jauh dari rumah sakit. Hal ini membuat mereka sulit untuk mengunjungi rumah sakit secara teratur. Selain itu, mereka juga memiliki jadwal kerja yang kurang fleksibel. Tergantung jawab pengasuhan anak yang besar juga menjadi tantangan bagi mereka. Akibatnya, pasien kulit hitam dengan skor rasio tinggi memiliki jumlah kondisi kronis yang lebih serius dibandingkan dengan pasien kulit putih dengan skor rasio sama termasuk kanker dan diabetes. Sama di penelitian dibandingkan dengan pasien kulit putih dengan skor resiko sama. Pasien kulit hitam juga memiliki tekanan darah dan kadar kolesterol yang lebih tinggi, diabetes yang lebih parah, dan fungsi ginjal. Dengan menggunakan catatan medis dan hasil laboratorium, para peneliti menemukan bahwa pasien kulit hitam lebih sakit dibandingkan pasien kulit putih dengan biaya yang sama. Merevisi algoritma untuk memprediksi kondisi kronis, bukan biaya perawatan, mengurangi ketimpangan rasial hingga 84%. Optum mengulangi temuan ini dan berkomitmen untuk memperbaiki model mereka. Pengacara hak sipil dan serikat buruh berusaha melawan ketergantungan pada sistem otomatis dalam pengambilan keputusan. Media Mobilizing Project dan Media Justice telah mengkompilasi database algoritma prediksi. Community Justice and Change menerbitkan panduan untuk mengorganisir masyarakat tentang penggunaan algoritma. Idaho mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan transparansi dalam algoritma penjaminan. Kekhawatiran tentang bias selalu ada saat kita membuat keputusan penting. Sekarang, kita mengandalkan algoritma dalam sistem otomatis untuk membantu kita. Bahkan, kadang-kadang, algoritma mengambil alih pengambilan keputusan untuk kita. Algoritma memang membantu dalam membuat prediksi yang memandu keputusan, tapi pengambilan keputusan yang baik lebih dari sekedar angka. Kita perlu menggabungkan banyak sudut pandang.
dan kemampuan untuk menjelaskan mengapa kita memilih jalur tertentu itu sangat. Seiring sistem otomatis beralih dari prediksi keputusan, kita harus lebih kritis. Fokus pada keadilan algoritma saja tidaklah cukup. Hasil algoritma hanyalah satu masukan bagi pengambil keputusan manusia. Kita perlu memahami bagaimana manusia menafsirkan hasil algoritma. Dalam kondisi apa mereka menyimpang dari rekomendasi algoritma? Aspek apa yang harus ditangani oleh algoritma dan aspek apa yang harus ditangani oleh pengambil keputusan manusia. Kedua elemen ini penting untuk mencapai hasil yang adil.